absen 10. Saya Muhammad Ridwan Nahlari dari absen 19. Saya Pemberontak yang berkantor nomor absen 21. Saya Kamerawan lagi nomor absen 1. Saya Ekwator Setiawan nomor absen 2. Jadi kami akan mempraktekkan. Jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah ya, luar biasa antusiasnya. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah bisa menghadiri acara hari ini. Dan pertama-tama saya mau perkenalan dulu nih teman-teman. Nanti saya mau pantun, kalian balasnya cakep ya. Oke. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Kenapa? Nama saya Fajar Tulis Nuri. Di sini saya sebagai moderator nyambung. Ya. Oke. Nah, kalian penasaran gak sih di ini tuh di kanan saya itu ada siapa aja dan mereka tuh mau ngapain sih? Nah, jadi pada kali ini kita akan melakukan diskusi panel dan juga di sini ada panelis yang keren-keren yang sudah hadir pada kesempatan ini. Selamat Bapak. Oke, nah kembali lagi ya di sayap kanan dulu. Nah, ini ada Bapak Raihan selaku beliau itu adalah seorang dokter. Kalau ini Bapak, oke, di sebelahnya lagi ada Bapak Iko. Beliau ini adalah seorang psikolog ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan memang ada yang terganggu atau ada mental breakdown atau breakdance atau mental breakdown, kalian bisa banget nih hubungi Bapak. Nah, sekarang kita pindah ke saya kiri. Di sini ada Bapak Evan. Ya, halo. Jadi beliau ini adalah seorang guru BK ya teman-teman. Oh iya Pak. Sebelumnya ada Bapak Mustati teman-teman. Assalamualaikum Bapak Ridwan. Alhamdulillah sehat ya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budaya percintaan tentang remaja nih teman-teman. Nah, pasti ada yang kasih pernah pacaran. Atau ada yang pernah friendzone nih. Atau cuma HTS doang. Oke, jadi pada diskusi kali ini kita akan membahas tema tentang pengaruh pacaran pada remaja ini. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan secara singkat apa sih pacaran itu. Oke, jadi pacaran itu adalah menjalin suatu hubungan antara dua orang yang mereka itu melakukan segala aktivitas bersama yang bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain. Oke, ternyata tapi kali ini tuh ternyata memicu banyak hal pro dan kontra, teman-teman. Dan karena apa? Karena mungkin dari beberapa pihak mengatakan bahwa pacaran itu pada remaja tidak diperbolehkan karena mungkin remaja itu masih di bawah umur ya teman-teman. Nah, oke. Lalu apa saja sih yang memicu hal pro dan kontra itu? Nah, pada kesempatan kali ini semua itu akan dibahas tuntas oleh panelis kita yang sudah hadir pada kali ini. Nah, oke, langsung aja ya. Baik, saya persilakan untuk Bapak Raihan memberi tanggapan. Gimana sih Pak tanggapannya sebagai seorang dokter pada remaja-remaja sekarang yang banyak banget tuh marah banget, banyak yang sudah pacaran gitu ya Pak. Silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya Kak Baza. Jadi dari segi kesehatan, berpacaran itu dapat mengurangi stres karena dengan kita memiliki pasangan, kita dapat meningkatkan, kita dapat mengurangi stres kita karena kita dapat lebih bahagia dengan berpacaran. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ketika seseorang sudah tidak bahagia, daya tahan tubuh mereka akan melemah dan akan mudah terjangkit penyakit.
dengan kita memiliki pasangan, kita akan mendapatkan dukungan positif dari pasangan kita, sehingga kita dapat meningkatkan kadar hormon yang ada pada kita, sehingga kita akan daya tahan tubuh kita akan menjadi lebih kuat. Kemudian dengan berpacaran kita dapat membantu dalam proses mendewasakan diri. Artinya dalam berpacaran kita dilatih untuk memahami dan menghargai antara pasangan kita dengan cara kita saling berkomunikasi, dan apabila kita mempunyai kesalahan kita dapat meminta maaf. Kemudian memberi motivasi untuk hidup lebih sehat. Dengan berpacaran kita bisa mengajak pasangan kita untuk hidup lebih sehat dengan cara seperti mengajak olahraga bersama-sama, memakan makanan sehat, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wah, jawabannya hebat, tepuk tangan dulu dong. Saya ingin misalnya nih Pak. Nah, gaya pacaran anak SMP zaman sekarang ini kan sudah mulai berani ya nih Pak. Nah, penyakit apa saja yang mungkin diderita anak-anak karena melakukan pergaulan bebas? Dan apakah bahaya? Dan apakah bisa merusak masa depan mereka? Dan apakah dampak itu parah pada pihak perempuan atau pihak laki-laki? Oke, terima kasih waktunya Kak Baja. Mungkin kalau dampak dari kesehatan itu ya, selama berpacarannya tidak melewati batas wajar dalam hal seperti kayak berpegangan atau yang tidak kayak gitu, tidak akan memberikan dampak negatif yang terlalu bagaimana. Dengan berpacaran kita mungkin kalau dampaknya itu lebih besar pada perempuan apabila sampai melakukan pergaulan bebas seperti itu ya. Mungkin kalau sampai pergaulan bebas yang terlalu berlebihan, mungkin dalam perempuan bisa hamil dan lain-lain. Oke, terima kasih Bapak Yang, jawabannya sangat detail ya teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke Bapak Evan. Baik, Bapak Evan, gimana tanggapannya nih Bapak sebagai orang SBK? Tanggapannya itu gimana sih kalau misal ada anak-anaknya tuh yang banyak banget yang berpacaran di sekolah? Silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak Waza. Sebagai salah satu guru BK di SMP Negeri 1 Sragen, yang tentunya di sekolah saya ini terdapat beberapa hal-hal yang menurut saya kurang saya sukai, seperti pacaran tersebut. Nah, pacaran ini yang mana merupakan salah satu sebuah hal yang dianggap sudah menjadi kebiasaan umum bagi kalangan remaja, terutama di SMP Negeri 1 Sragen. Yang mana memang pengertian secara umum menurut saya pacaran ini adalah merupakan komunikasi di antara dua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, yang mana mereka dalam rangka mencari kecocokan di antara dua individu. Memang pacaran ini merupakan hal yang wajar menurut saya. Akan tetapi, di mana pacaran ini seharusnya merupakan hal yang dilakukan oleh orang dewasa yang sudah cukup umur, sudah bisa mengontrol emosi dan hal-hal aspek lainnya. Baik, masa remaja memanglah indah. Seringkali hal-hal yang di luar dugaan dapat terjadi di masa ini, seperti mereka mencari jati diri mereka dan tentunya berdampak positif maupun negatif. Dalam hal ini, pacaran menjadi salah satu yang menurut saya hal yang negatif di kalangan remaja. Seringkali masa remaja diidentifikasikan dengan pencarian identitas diri dan dikaitkan dengan pacaran. Hal ini juga berdasarkan banyak sekali pemuda zaman sekarang ini yang melakukan hal tersebut. Namun demikian, yang perlu kita bahas dan kita telusuri adalah pacaran yang terjadi di kalangan para remaja, terutama pada masa SMP saat ini. Kemudian pacaran-pacaran ini atau hal yang dilakukan oleh sekelompok siswa ini, mereka cenderung berdampak negatif, yang mana dilakukan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang sudah disebutkan oleh Bapak Dr. Raihan tadi, hamil dini, kemudian terjadi hubungan seksual yang tidak dilandasi oleh pernikahan. Kemudian hal tersebut didasarkan pada bukti nyata menurut www.sehat.com, yang mana hal tersebut terjadi dengan saudari kita yang berada di Kota Lamongan.
dan dia ini masih berusia 14 tahun dan masih duduk di jenjang SMP. Yang dia berinisial TUT, yang mana dia didampingi oleh pacarnya yang sekarang kondisi kandungannya dalam kondisi 6 bulan. Selain itu, ada banyak dampak negatif yang sudah disimpulkan oleh para ahli tersebut menyatakan bahwa pasangan memiliki dampak negatif dalam jangka pendek maupun jangka panjang pacaran ini. Seperti yang pertama, orang yang berpacaran ini biasanya memiliki seri wajah yang mudah bingung atau awal wajahnya dapat dilihat dia seperti tidak mempunyai istilahnya apa ya? Kalau di zaman sekarang ini tidak memiliki support system atau memiliki support system. Kemudian orang yang berpacaran ini apabila terjadi konflik yang dilakukan di antara dua belah pihak ini dapat meningkatkan depresi di antara kedua belah pihak dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Hal ini bisa dibuktikan seperti yang sudah saya sebutkan tadi pada siswi di Lamongan sana, yang mana dia dihamili oleh pacarnya sendiri karena depresi dan juga ya tadi siswi yang di Lamongan tersebut belum saya sebutkan, dia dihamili karena pacarnya ini depresi, kemudian ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian kembali ke topik yang saya sebutkan tadi, dampak negatif yang kedua menurut para ahli yaitu waktu sosialisasi yang berkurang. Tentu remaja zaman sekarang ini dalam pencarian menjadi jati dirinya yang sebenarnya diperlukan sosialisasi dengan teman sebaya, guru, orang tua maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Waktu sosialisasi ini bisa saja terganggu apabila orang atau remaja zaman sekarang ini yang mana mereka melakukan pacaran yang mana hanya sosialisasi yang tidak penting dengan pacarnya ini. Mereka juga bisa saja menjadi seorang siswa maupun siswi yang introvert, mana mereka hanya diam di rumah berkomunikasi menggunakan alat-alat komunikasi zaman sekarang seperti handphone maupun telepon dan lain-lain dengan pacarnya saja. Jadi tidak memperdulikan waktu sosialisasi dengan masyarakat, orang tua maupun teman-teman lainnya di luar. Baik, kemudian ada dampak negatif yang ketiga, yaitu menurut saya orang yang berpacaran ini memiliki banyak sekali masalah konflik di rumah maupun di luar rumah, terutama di sekolah. Orang yang berpacaran ini apabila mereka melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, maka terjadilah konflik yang bisa mengganggu kesehatan mental mereka. Kemudian juga remaja yang melakukan pacaran ini tanpa dilandasi oleh pemikiran yang natural murni dan tidak dipikirkan lebih lanjut. Dan lagi-lagi remaja zaman sekarang sulit sekali untuk mengendalikan kontrol emosi mereka, yang kemudian bisa saja jadi terjerumus dalam perzinaan, dan itu merupakan hal yang tidak boleh dalam agama maupun tidak diinginkan oleh kedua belah. Berdasarkan hal-hal tersebut tadi dalam garis besar, menurut saya guru BK berpendapat bahwa pacaran ini adalah sesuatu hal yang tidak penting dan hal yang buruk, dampak buruk dalam jangka pendek maupun jangka panjang nantinya. Selain itu, selain orang yang berpacaran tadi, orang tua, teman, guru maupun orang di sekitarnya juga bisa saja menerima dampak ini. Bagaimana bisa? Bisa saja. Karena orang yang berpacaran ini jika terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan seperti hamil ataupun hubungan seksual yang tidak diinginkan, bisa saja mereka yang melihat atau menjadi saksi langsung terjerat di dalam hal-hal ini. Selain itu, orang yang melakukan tindakan pacaran ini jika terjadi hal yang tidak diinginkan tadi, mereka bisa mendapat hukuman adat istiadat di daerah tempat tinggal mereka, kemudian hukum sekolahan bisa saja mereka dikeluarkan dari tempat sekolahnya, kemudian belum lagi orang tua yang memarahinya, dan kemudian hukum negara yang berlaku. Kemudian berdasarkan argumen-argumen tadi bisa disimpulkan bahwa pacaran menurut saya adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh remaja zaman sekarang dan dapat berdampak negatif bagi kehidupan nantinya. Terima kasih. Baik, keren sekali, tepuk tangan dulu dong. Oke Bapak, izinkan saya bertanya, apa peran guru BK dalam mengatur pergaulan anak-anak yang ada di sekolah? Ini gimana sih Pak caranya? Nah, apakah memungkinkan dari pihak sekolah itu membuat aturan larangan pacaran di sekolah? Dan
tidak ada, apa sanksinya Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Fauzia, pertanyaan yang cukup bagus dan menarik dan juga penting bagi teman-teman semuanya. Baik. Tadi pertanyaannya, bagaimana peran guru BK dalam mengawasi dan mengontrol siswanya yang berupacara ini? Menurut saya, dan sebagai saya yang melakukan tugas ini, menurut saya mengawasi dan mengontrol adalah tugas penting dari guru BK. Tetapi guru BK hanya dibatasi sebagai penasehat dan juga mengawasi di lingkup sekolah saja, dan juga di lingkup rumah orang tua lah yang di rumah ataupun orang-orang di sekitar rumah yang harusnya menasihati mereka untuk tetap melakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan daripada pacaran. Kemudian tadi pertanyaan yang penting dari Kak Fauzia adalah apa sih sanksi dari pada peraturan yang dibuat apabila di sekolah tersebut dibuatkan peraturan khusus yang mengatur tentang pacaran dan apa sanksinya? Begitu ya hal ini didasarkan seperti di SMP 1 Sragen dan itu salah satu aturan yang saya usulkan dan juga saya usulkan juga sanksinya. Seperti yang telah terjadi, ada beberapa siswa dan siswi yang melakukan pacaran, kemudian dan kami juga bekerjasama dengan pihak organisasi OSIS dan MPK yang mana jika ada siswa dan siswi yang berpacaran mohon untuk dilaporkan dengan guru kesiswaan maupun guru BK yang sudah sedang bekerja. Dan kemudian kami selaku guru BK memanggil siswa-siswi tersebut untuk ruangan kami dan juga kami tentunya sebagai tugas utama guru BK yaitu menasihatinya. Tetapi kami tidak melakukan sanksi-sanksi fisik ataupun sanksi berupa denda dan hal-hal lainnya. Kami hanya menasihatinya dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan daripada dampak pacaran yang berlebihan. Baik, terima kasih. Wah, terima kasih sekali Bapak Evan, jawabannya sangat detail. Dan sekarang mungkin kita beralih ke segi psikologis ya nih. Ada Bapak Niko, assalamualaikum Bapak. Gimana sih Pak? Kan Bapaknya dari sudut pandang seorang psikologis tentang para remaja atau yang sudah berpacaran. Silakan Bapak. Tanggapan Bapak sebagai seorang psikolog dalam melihat anak zaman sekarang yang banyak sekali yang berpacaran. Prestasi akan meningkatkan prestasi belajar salah satu dampak positif dari berpacaran. Kenapa sih berpacaran dapat meningkatkan prestasi? Tersebut bisa terjadi karena kamu muda akan termotivasi oleh pasangannya sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Karena saat berpacaran kamu muda belajar bersama dan saling mengajari satu sama lain, kemudian mendapatkan perhatian lebih dari orang lain. Kita sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Dengan berpacaran kita tidak merasa sepi dengan kehidupan nyata, karena hidup kita menjadi lebih berwarna dengan kehadiran orang lain, apalagi orang yang kita sayangi selain keluarga, yaitu pacar. Dengan adanya perasaan saling mengasihi, menyayangi dan menghormati yang berbentuk dalam pacaran dapat menimbulkan perasaan aman, nyaman dan terlindungi. Perasaan seperti ini dapat membuat seseorang menjadi lebih bahagia. Berikutnya, kita akan mendapatkan tempat untuk bercerita. Dengan mengungkapkan masalah kehidupan tertentu, saja selalu mempunyai masalah dengan berpacaran. Kita bisa sedikit curhat dengan pasangan kita, apa yang sedang kita hadapi. Biasanya pacar bisa memberikan solusi, bahkan mereka bisa memberi motivasi. Selanjutnya, pergaulan bisa lebih luas karena sering bareng pacar kita juga sering jumpa dan berkenalan sama teman ataupun keluarganya juga. Yang terakhir, mengenal diri sendiri dan orang lain. Dengan berpacaran, pelan-pelan kamu akan mengenal diri sendiri dengan segala permasalahan yang ada selama pacaran. Sifat aslimu akan keluar, kemudian kamu bisa mengevaluasi diri sendiri. Begitu juga dengan pasanganmu. Kamu juga jadi tahu bagaimana karakter pasanganmu yang membuatnya memutuskan akan lanjut atau tidak. Ya. Oke, tepuk tangan dulu ya teman-teman. Ternyata berpacaran itu ada dampak juga, bisa jadi
Majelis Dakwah Sukabumi, menurut saya sendiri pacaran merupakan salah satu hal yang tidak memiliki manfaat sama sekali. Selain itu, di dalam agama Islam, pacaran merupakan suatu tindakan yang dilarang menurut agama. Hal itu berdasarkan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu Allah telah menulis atas anak Adam bagindanya dari zina, maka pasti dia menemuinya. Zina kedua matanya adalah memandang. Zina lisannya adalah perkataan. Zina artinya adalah berharap dan berangan-angan. Dan itu semua dibenarkan dan didustakan oleh kemaluannya. Dalam segi agama, orang-orang yang berpacaran ini jelas dikencam dan dilarang, terlebih lagi ia yang masih berusia dini yang belum bisa menentukan akan kemana ia kelak nantinya. Selain hal itu, biasanya orang yang berpacaran yang juga terjerumus dalam perbuatan maksiat, yaitu mereka yang masih lemah iman, yang kurang cukup pengetahuan tentang ilmu agamanya. Orang yang berpacaran selain ini merugikan diri sendiri kepada orang lain, juga bisa merugikan hubungan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi selain berdampak bagi diri sendiri, pacaran juga dilarang menurut agama Islam. Ya, terima kasih. Oke, waktu tukar dulu dong, teman-teman. Ya, nah saya mau tanya nih Bapak, izin bertanya ya Bapak. Kalau dalam Islam itu kan pacaran itu haram ya Pak. Nah, gimana sih caranya memberikan pengertian pada anak-anak kalau orang tuanya itu tidak ada yang memberikan arahan atau bimbingan, lalu orang tuanya tidak agamis dan tidak peduli juga nih Pak Ustadz? Baik, kita bisa berbincang santai dengan anak remaja yang terjerumus ke hal pacaran ini. Kita beritahu dia akan dampak negatif yang dihasilkan dari berpacaran dan tentunya akan memungkinkan merusak hubungan dengan Tuhan dan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman ada yang mau memberi tanggapan nggak nih? Enggak. Nggak ada? Ya mungkin dari panel-panel kita ada yang mau memberi tambahan? Kalau cara tamunya Kak Fajar, saya ingin menanggapi pendapat dari Pak Evan tentang sosialisasi hiburan. Menurut saya, dengan kita berpacaran, kita dapat menambah sosialisasi kita. Karena dengan kita berpacaran, kita dapat mengenal teman ataupun keluarga dari pasangan kita, sehingga sosialisasi kita akan bertambah. Kemudian, masalah atau sekolah. Menurut saya, terkadang beberapa siswa atau anak memiliki masalah di rumah, sehingga membutuhkan pasangan atau pacar untuk menyelesaikan masalah mereka di rumah itu. Untuk tempat bercerita ataupun berbagi. Terima kasih. Bapak Rehan, mungkin ada lagi? Terima kasih Bapak Rehan, saya izin menambahkan. Bapak Berapa menit? pacaran yang 25. Bapak Dokter itu menanggapi argumen saya menyatakan bahwa pacaran yang mengurangi sosialisasi kedua belah pihak ini, yang mana apabila kedua belah pihak ini bersosialisasi secara langsung dan bisa saja bersilaturahmi dengan keluarga kedua belah pihak ini, bisa saja meningkatkan waktu atau memberikan efek sosialisasi bagi kedua belah pihak. Gitu Pak. Baik, memang bisa jadi saja kedua belah pihak keluarga ini memberikan dampak positif dari sosialisasi kedua belah pihak. Namun, bagaimana jika kedua belah pihak keluarga ini atau ada salah satu dari keluarga yang bersifat tertutup atau tidak menerima orang yang belum dikenal, bahkan orang pasangan yang berpacaran kepada anak tersebut. Kemudian, saya juga di sini menanggapi untuk pernyataan dari yang kedua, kami menyatakan bahwa masalah ilmu atau sekolah yang mana Terkadang beberapa anak memiliki masalah di rumah, sehingga dia tidak pergi rumah untuk bercerita atau
menceritakan itu apa sehingga membutuhkan pasangan untuk menceritakan masalah yang dia miliki. Dari pernyataan Bapak Zulkarnain tadi bisa kita lihat dari sisi positifnya yang dinyatakan pada pernyataan dari kalian tadi. Tetapi ada juga dampak negatifnya menurut saya, yang mana jika memiliki pasangan yang salah atau tidak tepat, bisa saja salah satu pihak ini yang bercerita dengan pacarnya dan pacarnya ini tidak mau mendengarnya atau bahkan tidak memberikan solusi sehingga masalahnya tersebut berhentakan atau tidak terselesaikan sama sekali. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Kali ini. Nah, hal yang tidak baik karena berdasar usia dan aspek psikologi seorang remaja belum siap. Tapi, apabila hanya untuk mengenal satu sama lain dan dalam batas wajarnya, hal tersebut tidak apa-apa, teman-teman. Dan terutama untuk meningkatkan prestasi belajar mereka sendiri. Tetapi, karena orang tua dan mereka tidak terjerumus dalam perilaku tidak baik yang diperlukan. Baik, sekian mungkin dari kami. Saya mau pamit dulu nih teman-teman. Di sana gunung, di sini gunung. Tengah-tengah Pulau Jawa. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang bikin kalian bingung. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih ya.